adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yuk, simak penjelasannya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, telah kami rangkum ke dalam 9 poin penting ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama adalah netralitas. Seorang ASN diwajibkan untuk tidak memihak dari segala bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Jadi nggak boleh ya ikut partai politik, kampanye, dan dukung paslon secara terbuka. Yang kedua, seorang ASN harus mampu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Karena hal itu merupakan salah satu kode etik dan kode perilaku yang harus dijaga oleh setiap ASN. Jadi, gak boleh ya sebar dokumen rahasia ke ruang publik. Yang ketiga, ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu atau hoaks, radikalisme, terorisme, provokasi, dan pornografi yang disebarluaskan melalui media sosial atau media lainnya. ASN juga harus memberikan berita yang benar dan tidak menyudutkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. Oleh karena itu, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah informasi yang kita sebarkan itu benar atau tidak. Apalagi komunikasi merupakan salah satu aktivitas yang paling dominan yang dilakukan oleh seorang ASN. Jadi jangan sampai menyebar berita hoaks ya. Selanjutnya, yang keempat adalah menjaga keberagaman suku dan bangsa. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu mengedepankan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Maka dari itu, kita harus selalu mengedepankan kerukunan dalam masyarakat dan jangan sampai perbedaan memecah belah kita. Selanjutnya adalah profesional dan tidak memihak. Seorang ASN harus bersikap profesional dan tidak memihak agar terbebas dari intervensi dan kepentingan konflik. Sikap profesional dan tidak memihak diharapkan mampu membuat lingkungan kerja menjadi bersih dan berintegritas. Profesionalitas ini dapat kita laksanakan atau dapat kita lakukan dengan hal kecil, yaitu mendengarkan masukan dari masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Yang keenam adalah menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Sebagai ASN, kita diharuskan untuk menjunjung tinggi ideologi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh hal yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi norma yang berlaku di Indonesia, baik itu norma hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia, serta dengan menolak tegas ideologi yang masuk yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian, peran ASN yang ketujuh adalah gotong royong. Sebagaimana peribahasa mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gotong royong merupakan warisan budaya bangsa negara Indonesia dan sebagai bentuk nyata dari bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah dan kemudian akan dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan sikap gotong royong agar dapat semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita semua. 8. Mengutamakan musyawarah. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, salah satu peran penting sebagai ASN adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil suatu keputusan. Dengan mengutamakan musyawarah, diharapkan kualitas suatu keputusan yang akan diambil memiliki kualitas yang baik. Selain itu, juga dengan mengutamakan musyawarah, diharapkan dapat meredam konflik dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kesembilan, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech tidak diperbolehkan selain karena melanggar kode etik dan kode perilaku seorang ASN juga dapat memecah belah. Sebagai seorang ASN, kita harus dapat menjaga perkataan baik secara lisan maupun tulisan, terutama dalam bermedia sosial, di mana komunikasi secara digital melalui internet sangat mendominasi saat ini.
Toleransi dalam beragama merupakan hal yang sangat penting untuk tetap menjaga persatuan Indonesia, di mana kita sebagai ASN harus memiliki sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai antara penganut agama lainnya. Karena memilih dan dapat menjalankan keyakinan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa.